Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara scan ulang ataupun program ulang. Kenapa kita harus scan ulang? Biasanya kalau saya pribadi scan ulang itu biasanya STB yang punya klien ataupun punya tetangga yang sudah saya servis, kemudian di tempat saya tentu saja kita sudah program ya, sudah scan. Ketika STB tersebut diserahkan lagi ke rumah tetangga, itu harus di scan ulang karena faktor dari posisi antena saja nantinya akan berpengaruh. Kemudian biasanya saya scan ulang itu misalkan jika ada salah satu channel TV yang sebelumnya normal begitu, ketika sewaktu-waktu channel TV-nya mendadak hilang ataupun no signal, itu juga bisa menjadi salah satu faktor karena posisi dari antena, bisa itu antena yang indoor apalagi outdoor. Biasanya kalau antenanya outdoor itu terkena angin, jadi posisinya itu otomatis akan berubah sehingga ke penangkapan STB-nya itu sendiri otomatis itu akan berubah. Oke, jadi di sini saya berikan contoh scan siaran TV yang nol ya, maksudnya scan TV yang tidak akan mendapatkan sinyal ya. Contohnya ini salah satu yang salah konfigurasi gitu. Nanti juga saya akan bandingkan secara umum beberapa STB yang pernah saya servis ya, ataupun STB yang saya miliki ataupun STB yang pernah, intinya nanti kita akan bahas menu-menu, perbedaan menu yang ada pada masing-masing STB yang biasanya saya temukan ya. Jadi scan ulang ini tujuannya adalah mungkin Anda sudah mengganti antena ya. Itu biasanya kalau saya di rumah klien, jika mengganti antena biasanya saya lakukan scan ulang. Nah, bisa Anda lihat tidak ada siaran, dan di sini saya hanya menjelaskan ya pengaturan dasarnya saja ya. Nah, untuk biasanya Anda bisa gurir-gurir ya di sini. Jika Anda menemukan urutan seperti urutan LCN, gak apa-apa Anda pilih. Untuk jika menunya sama, untuk urutannya pakai LCN juga tidak apa-apa ya. Kemudian untuk LCN, jika menunya sama, biasanya untuk LCN rata-rata STB ada ya, silakan pilih opkan ya. Untuk standar saya biasanya settingan. Kemudian untuk settingan acu silakan opkan. Tidak semua STB ada settingan acu, kalau tidak ada abaikan saja ya. Kemudian untuk ini tidak semua sama ada ya. Power on play Anda bisa opkan ya, atau on kan juga tidak masalah. Yang penting ini ya, kalau saya biasanya yang acu dan LCN biasanya saya opkan ya, tetapi untuk acu ini tidak semua STB ada. Kalau nggak ada abaikan saja. Oke, kita langsung ke pengaturan selanjutnya. Untuk aspek rasio tidak apa-apa, silakan Anda untuk aspek rasionya pilih auto. Untuk resolusi tinggal disesuaikan ya. Saya sudah pernah bahas untuk masalah resolusi. Ini juga jika kondisinya untuk TV tabung biasanya saya setting untuk kalau di rumah klien biasanya di bawah 720, tergantung berapa in TV-nya sih. Jadi ada tergantung, biasanya kalau yang TV-nya besar ya, misalkan 24 in ke atas biasanya setting di 1080 ya. Kalau memang untuk LED ya, kalau untuk LED, tetapi itu juga saya cek dulu antenanya ya. Kalau antenanya bagus saya biasanya setting di 1080 untuk TV LED ya, yang menggunakan port HDMI. Kalau yang menggunakan port RCA biasanya tergantung TV-nya juga ya. Tapi terkadang kalau TV tabung itu ada yang biasanya horizontalnya sudah agak rusak, sehingga logo TV-nya itu kadang ngumpet banget gitu. Ya biasanya saya kalau yang logo televisinya nggak kelihatan, biasanya tuh resolusinya pakai I ya, serendah mungkin begitu ya. Untuk format Anda tinggal sesuaikan, saya pilih PAL ya. Di menu ini tidak terlalu ini. Ini secara umum garis besar untuk STB menu ini ada ya, untuk resolusi, format dan aspek rasio. Kita selanjutnya ini ke mode ini ya, mode pencarian. Anda silakan pilih yang DP-BT2 ya. Silakan pada mode pencarian Anda pilih yang DP2. Untuk VTA only saya sarankan pilih semua ya, samakan, silakan pilih semua. Kemudian untuk negara tentu Indonesia, daya antena saya sarankan pilih off ya, kecuali jika ada dua jenis antena ya yang paling umum. Sebenarnya bukan jenisnya sih, kalau dari tipenya ada 4 sih, kayak
ya antena ada, kalau modelnya ada antena Yagi, Omni dan lain sebagainya. Biasanya ada yang dipolnya, ada yang pakai dipol untuk drivernya, ada yang terpisah ya. Ini tergantung sih. Tapi kalau yang biasanya menggunakan penguat, saya untuk antenanya on kan ya. Contoh penguat itu bisa booster, repeater dan lain-lain. Menggunakan alat tambahan biasanya saya daya antenanya on kan. Tapi secara universal jika antenanya langsung dipasang ke STB saya off kan ya. Kecuali jika antenanya yang versi drivennya tidak menggunakan tidak menggunakan lilitan ataupun tidak menggunakan dipol yang menggunakan perit gitu ya. Biasanya saya on kan. Tetapi umumnya untuk jenis-jenis antena lama itu menggunakan driven ataupun menggunakan dipol lilitan ya. Kalau untuk antena digital yang baru kebanyakan rata-rata yang dipolnya dipisah sehingga walaupun daya antenanya diaktifkan tidak terlalu berisiko ya. Ketika daya antena diaktifkan maka tegangan dari output STB yang di antena inputnya itu akan dayanya menjadi naik ya. Sekitar ada yang 3,5, ada yang sampai 4,5 ya. Ketika daya antena diaktifkan, di daya antenanya itu dia mengeluarkan tegangan ya. Kalau di off kan dia akan turun. Tapi saya sarankan kalau bingung memilih, biasanya saya pilih di off kan. Kemudian pengisian kode pos ya. Jika Anda bingung sebenarnya kode pos yang cocok di tempat saya apa, Anda bisa cek di deskripsi ya. Saya sudah jelaskan cara mengecek kode pos yang tepat di tempat Anda. Ini walaupun ngisi ngasal tidak terlalu masalah sebenarnya kalau saya uji coba. Karena untuk kode pos ini sebenarnya lebih ke sinyal warning sebenarnya, sinyal WS ya kalau ada bencana alam gitu. Jadi misalkan saya ini di Tasik, di daerah Cideng misalkan, di Cideng Tasik, kemudian jika ada bencana alam di tempat saya, maka mungkin ada peringatan kayak gempa bumi begitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Maka sinyal warningnya nanti akan trigger ke STB yang kita gunakan. Tapi kalau kode posnya ngasal itu kita tidak akan mendapatkan sinyal warning dari pemerintah begitu ya. Saya sarankan sesuaikan dengan TKP masing-masing dengan kelurahan ataupun kecamatan masing-masing. Untuk kode pos di seluruh Indonesia sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ataupun Anda bisa cek link deskripsi. Oke, kemudian pada waktu tidak perlu ya. Ini masalah pengaturan timer waktu tidur ya. Kalau tidak digunakan lebih dari 3 jam maka STB-nya akan mati otomatis. Dalam artian tidak digunakan itu misalkan tidak ada tombol, tidak ada pergerakan ya, kayak naikin volume. Kalau naikin volume berarti dia akan reset lagi 3 jam begitu ya. Jadi kalau 3 jam tidak ada pergerakan dari kita gitu, misalkan pencet apa saja di remote, karena kita sekarang berhubungan dengan, untuk ini pada dasarnya setiap STB ada sih, tapi ada yang bisa Indonesia, ada yang tidak. Ini tidak masalah. Kemudian untuk ini ya pengaturan, Anda bisa juga upgrade jika Anda ingin melakukan reset ya. Untuk kata sandi semua STB itu menggunakan 0 ya, menggunakan 0. Ada yang 4, cuman 4 digit ya, ada yang 6. Jadi ada yang 4, ada yang 6. Tapi pada dasarnya mengisinya adalah 0000, walaupun yang isinya 4 digit sama 000. Ini bermanfaat sekali untuk riset publik jika STB Anda sewaktu-waktu mengalami freeze ataupun error biasanya ya. Oke, untuk menu USB tidak perlu saya jelaskan. Oke, sekarang kita langsung scan ya. Di sini saya scan cepat saja. Nah, biar kasusnya tidak seperti kayak tadi, Anda bisa scan manual ataupun otomatis, terserah ya. Kita scan otomatis. Untuk mempersingkat video saya scan otomatis saja. Oke, sudah mendapatkan 3 ya. Oke, ini harusnya biasanya saya dapat 22 yang antena ini yang kita gunakan untuk konten ini, dapat 22 karena ini menggunakan antena yang dipolnya ataupun drivernya kecil ya, ataupun antenanya yang kecil banget untuk kayak reflektornya gitu kecil. Soalnya posisi saya di kampung ya, bukan di kota. Jadi kalau di kampung itu emang resiko susah sinyal itu besar banget gitu. Makanya kalau di kampung untuk biasanya sangat rawan sekali, geser dikit aja biasanya no sinyal begitu ya. Makanya saya yang
satu lagi antena yang bagus, saya menggunakan reflektor ya, yang besar-besar ya intinya. Oke, sudah dapat dua-dua. Mungkin saya di video selanjutnya akan bahas masalah antena ya. Oke, sudah selesai ya. Selesai, kita dapat dua-dua, radionya satu begitu ya. Oke, itu dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan langsung dicoba saja. Itu standar default untuk settingan di biasa saya lakukan begitu ya. Sudah saya jelaskan ya yang umum-umumnya begitu. Dan terima kasih.